Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bareng kita di YouTube-nya Genre Sleman TV. Nah, kalau misalnya kemarin-kemarin nih teman-teman mungkin sempat lihat-lihat ya. Kalau misalnya scroll-scroll gitu acara atau agenda-agenda gitu di Genre Sleman TV yang berkaitan dengan bareng juga bersama Duta Genre Kabupaten Sleman tahun 2021, yang pastinya aku tuh nggak bakal sendiri ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Azizia Fitri Aisyah dan teman-teman bisa panggil saya Zia ya teman-teman. Nah, termasuk juga teman-teman di sini sih. Nah, tapi saya nggak bakal sendiri nih nanti. Nah, bersama dengan dua teman kece saya nih dari Duta Gede Kabupaten Sleman yang mungkin bisa nih kenalan. Silahkan nyapa teman-teman dan juga kenalan ke teman-teman gitu. Oke. Monggo. Dimulai siapa dulu nih? Siapa dulu? Emansipasi. Oh, masih wanita. Iya, Oke, berarti iya dong. yang cowok dong. Oh, yang cewek ya. Yang cewek Iya, dong, cewek. cewek. Silakan. Ya, jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Titis Sobri Rohani. Biasa teman-teman manggil saya Titis. Usia saya 18 tahun. Berapa tadi? 18 tahun. 18 tahun. Iya. Ya udah langsung. Insecure saya masalah umur tuh. Hampir-hampir Oke. sama Mun ya. Oh, hampir Iya, sama. hampir Oke, sama. ya. Oke, halo teman-teman, perkenalkan saya Afgan Ramadan. Teman-teman bisa panggil saya Afgan. Saat ini saya berusia 20 tahun. Ya, gitu. OTW 20 tahun. Belum 20 belum. OTW. Masih seumuran lah sama teman-teman semua. kayak Oh gitu ya. Iya. Ya, 20 tahun sama 18 tahun, dan teman-teman ini merupakan runner up Duta Genre Kabupaten Sleman tahun 2021. Kalau misalnya ngomongin tentang usia sih, aku skip aja sih. Yang pasti ya anggap aja aku masih 15 tahun sih teman-teman. Seumuran ya, seumuran. Iya, anggap aja seumuran gitu kan ya. Oke. Pengen banget nih sharing-sharing juga nih ya, lebih lanjut lagi tentang teman-teman nih. Kan kalau misalnya Duta Genre Kabupaten Sleman kan kita diambil dari beberapa Kapanewon ya. Kalau misalnya di DIY itu nyebutnya Kapanewon. Nah, kalau dari Afgan dan juga Titis sendiri dari Kapanewon mana aja nih? Ini kalau Titis dari Kapanewon Tempel. Tempel. Iya. Kalau saya dari Kapanewon yang paling tengah di Sleman itu Kapanewon Depok. Kapanewon Depok. Pusat banget ya, Bas ya. Iya, Pusat. pusat. Pusat segala aksi dan studi. Iya, pastinya ya kan. Iya. Gitu. Kalau misalnya Mbak Titis ini di daerah pinggiran ya, Mbak. Iya, paling pinggir gitu. Paling pinggir. Bisa jadi perbatasan ya, Mbak ya, Iya, sama Magelang perbatasan ya. Nah, benar-benar. ternyata jauh juga ya teman-teman ini ya. Nah, terus kemudian pengen tanya lagi nih seputar teman-teman juga, teman-teman Duta Genre. Akhirnya kenapa sih kalian itu kok bisa gitu tiba-tiba ada pemikiran untuk gabung jadi Duta Genre gitu? Yang memotivasi diri kalian tuh apa coba? Mau siapa dulu nih? Coba Afgan dulu deh. Oh ya gitu ya. Gantian Gantian kan kita kita. serasi kayak gitu. Oh gitu, iya, couple banget tuh bajunya, banget dong, parah oke. sih. Ya. Biru-biru. Oke. Oke. Lanjut. Jadi tadi terkait Hmm. dengan motivasi apa sih yang bikin aku gitu ya, aku tertarik untuk gabung Duta Genre gitu ya. Yang pertama itu terkait dengan genre sendiri kayak gitu kan, generasi berencana ibaratnya seperti itu. Nah, dalam generasi berencana ini kan kita diajarkan untuk bagaimana kita merencanakan masa depan, terkait dengan bagaimana studi kita, kehidupan kita ke depan. Nah, aku tertarik banget tuh terkait dengan bagaimana kita bisa merencanakan studi kita, terkait dengan bagaimana kita ke depannya itu proses-proses yang akan kita lalui. Nah, di genre itu belajar banyak banget hal-hal kayak gitu. Terus kemudian kan di Duta Genre juga kita sebagai role model remaja yang ada di Sleman kayak gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan ibaratnya itu kayak semacam role kayak gitu ya, apa sih contoh gitu ya terkait dengan remaja yang baik untuk Kabupaten Sleman ke depannya itu seperti apa. Itu sih kalau dari aku terkait dengan sebenarnya mau gabung di Duta Genre itu seperti apa. Kayak gitu sih Kak Zia. Oh gitu. Dari Afgan ya. Kalau Iya. misalnya dari Titis sendiri nih kayak gimana coba? Oh ya, kalau dari Titis tuh sebenarnya dari latar belakang lingkungan sekitar ya. Karena kan ada nih 1-2 orang yang datang ke Titis itu curhat ya, intinya tentang masalah tentang keluarga, kemudian ada yang hamil di luar nikah. Dan Titis tuh kayak bangkit gitu loh, kayak langsung oh ini harusnya Titis bisa jadi kayak apa ya namanya? Solusi lah intinya. Setidaknya buat mereka teman-teman Titis gitu. Kalau bisa pun jauh dari lingkungan sekitar Titis gitu, bisa menebarkan positif dengan hal positif gitu. Wah, keren sih ya yang motivasi teman-teman ini. Kalau misalnya dilihat cara garis besar nih ya, dari baik dari Titis maupun dari Afgan sendiri tuh, akhirnya kenapa mereka memilih untuk masuk ke Duta Genre nih, kalau boleh aku simpulkan ya, lebih ke arah bagaimana mereka tuh melihat sebuah masalah gitu ya, masalah Iya. yang ada di diri
mungkin diri teman-teman sendiri ataupun mungkin dari lingkungan teman-teman sendiri seperti itu ya. Nah, pasti kan kalau misalnya berkaitan dengan permasalahan gitu ya, pasti kan kita sering banget menghadapi selama ini ya. Ada di mana fase di mana ketika kita berbicara tentang masalah, kita merasakan apa ya, beban, kita merasakan penat yang penat banget. Kalau berbicara tentang penat dan juga beban nih, duta genre itu kan pasti kayak apa ya, persiapannya banyak banget ya. Iya, Apalagi iya, kalau benar. misalnya mungkin teman-teman sempat scroll sosial media teman-teman Afgan ataupun Titis ataupun dari Genda Slema sendiri, kan pasti kita disuruh ngetek-ngetek Iya, apa iya, gitu iya. ya. Nah, gimana nih teman-teman, cerita dong tentang pengalaman selama kemarin masa training masa menjadi finalis duta genre Finalis Kabupaten Duta Sleman tuh Genre. kayak gimana gitu. Oke, mungkin dari aku dulu ya, Tis, Iya, ya. boleh. Terkait dengan pengalaman waktu jadi finalis duta genre itu menurutku pengalaman yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena kan dulu itu waktu jadi finalis itu ya, sebelum adanya penetapan kayak gitu kan, kita diajarkan terkait dengan banyak materi yang kita dapatkan kayak gitu dari pagi sampai sore, ibaratnya kayak gitu ya Kak Zia dan juga Kak Fitri kayak Iya, gitu. iya. Terus kemudian ada juga banyak penugasan yang dilakukan kayak gitu kan, yang ditugaskan kepada kami gitu. Nah, kalau aku sendiri melihat itu tuh sebagai kayak apa ya, ini tuh bekal kita ke depannya kayak gitu. Sebagai duta genre selama menjabat itu kita dibekali banyak hal di situ kayak gitu, terkait dengan bagaimana kita materi-materi penguasaan materi itu, terus kemudian terkait dengan bagaimana kita time management kayak gitu kan, dibalik tugas yang duta genre yang lumayan banyak tadi. Kemudian ada tugas-tugas masih di pendidikan juga yang harus kita selesaikan, tapi kan kita belajar terkait dengan bagaimana kita membagi waktu, terus kemudian bagaimana kita bertanggung jawab juga, karena kan kita udah masuk kayak gitu ya, masa kita nggak menyelesaikannya, ibaratnya seperti itu. Jadi banyak banget yang dipelajari terkait dengan membagi waktu dan juga terkait dengan disiplin dan juga tanggung jawab tadi. Wah, keren sih ya ternyata. Kalau misalnya dari Titis sendiri coba kayak gimana? Kalau dari Titis masih sama kayak punya ya Kak Afgan ya. Intinya kita membagi waktu itu harus bener-bener gimana ya? Ya intinya tuh kita walaupun nggak ada waktu, ya kita usahain waktu itu harus ada gitu loh. Kemudian manage waktu itu, kemudian kegiatan. Nah, kegiatan ini biasanya kan kita rebahan gitu. Terus iya, terus rebahan. Kau merubahan banget ya kelihatan. Rebahan, terus kalau enggak ya ngerjain tugas gitu kan, cuma gitu-gitu doang gitu. Nah, di duta genre ini kita dari biasanya kita sore ada pembekalan terus sampai malam gitu, terus ada lagi sampai pagi kita jam 4 udah bangun gitu. Kayak sebuah apa ya, itu bener-bener Disiplin banget iya, ya. gitu. Mm-mm. Kayak sebuah perubahan banget di diri Ya. gitu. Iya, Dan ke bawah sampai sekarang ya, bangun jam Iya. 4 pagi kayak gitu ya, ya kan. Aduh. Rutinitas kayak Iya, gitu. kalau misalnya buat teman-teman ya, ada juga mungkin yang ternyata kebiasaan jam 4 pagi itu cukup di duta genre aja, mungkin kali ya. Iya. Oke. Berbicara tentang tadi tuh sempat Afgan menyinggung perihal tentang bagaimana akhirnya manajemen waktu terkait dengan entah itu duta genre maupun tentang pendidikan. Aku belum sempet tanya nih sebetulnya dari Afgan sama Titis sendiri nih, latar belakang pendidikannya Afgan sama Titis sekarang. Kan ke Titis tadi kan 18 tahun ya, Iya. masih usia SMA kan ya, iya bener dan banget. Afgan di usia 20 tahun gitu. OTW 20. OTW OTW 20. Iya. Nah, gimana nih sekarang pendidikan Afgan sekarang kuliah di mana? Oke, kalau aku sendiri kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta di jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum semester 3 saat ini. Aduh, berat banget nih ya hukum coba deh. Aduh, kayak apakah kedepannya ingin menjadi ini, duduk di kursi-kursi pimpinan legislatif mungkin? Aduh, terlalu ya ke depannya siapa tahu gitu kan ya. Siapa tahu ya teman-teman, besok dilihat coba. Ya, Kalau coba misalnya dari dilihat. Titis sendiri, Kalau Titis masih SMK sekarang di SMK Dirgantara Putra Bangsa. Titis ambil jurusan usaha perjalanan wisata, program keahliannya pramugari. wah, the next pramugari nih, atau mungkin mau jadi tour guide apa ya? Bisa kali ya teman-teman ya. Iya. Oke, latar belakang emang yang saling berbeda-beda juga sih dari teman-teman duta genre Iya, sendiri. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di podcast kemarin ya, banyak juga cerita gitu. Nah, oke, kembali lagi nih tentang bagaimana akhirnya kalian masuk ke duta genre, kemudian juga bagaimana tentang lingkungan kalian gitu ya. Nah, tadi kan kayak jadi apa ya, sebetulnya mungkin ada beberapa teman yang mereka itu menganggap bahwa apa yang terjadi atau apa yang dilaksanakan nih kayak pembagian tugas di ranah sosial, kemudian juga di ranah pendidikan, terus kemudian juga kewajiban kita pada Tuhan, pada orang tua, terus kemudian juga akhirnya masuk duta genre itu kan perlu kedisiplinan waktu ya sebenarnya teman-teman ya.
ada nggak sih kayak kedisiplinan waktu yang sering tuh akhirnya memunculkan perasaan apa ya, jadi kayak tertekan, tiba-tiba tugas banyak banget gitu. Ada nggak pernah teman-teman tuh ngerasain hal itu di sela-sela dalam perjalanan menjadi duta gitu? Pernah sih. Kalau dari Titis ini singkat cerita yang Titis alamin tuh istilahnya seperti terpuruk gitu. Jadi kekuatan di badan Titis tuh udah melemah dan hati Titis juga down gitu. Itu kan perlu semangat gitu ya dari lingkungan sekitar. Kemudian itu bisa dikatakan terpuruk sih. Jadi di proses menjadi finalis duta itu banyak sekali kesan pesan positif negatifnya, tapi lebih ke positif gitu. Negatifnya itu Titis pikir itu buat perjuangan untuk menjadi finalis duta gitu. Iya, Berarti gitu. ada sempat di mana momen akhirnya Titis ini merasa ada di titik paling terendah atau biasa kita sebut Iya. sebagai terpuruk ya teman-teman Iya, ya. Oke. Kalau misalnya dari Afgan sendiri nih, perjalanan untuk menjadi duta genre nih, bagaimana sih Afgan akhirnya, apa sih yang Afgan rasakan itu? Kayak tadi kan Titis bilang bahwa ada keterpurukan tersendiri dari dalam diri Titis gitu selama masa apa ya, masa menjadi finalis itu ya. Nah, kalau dari Afgan sendiri, Oke, kalau dari aku ya Kak Zia terkait dengan keterpurukan selama menjadi finalis kayak gitu lah ibaratnya. Nah, kalau dari aku sendiri terkait dengan sama sih, hampir sama dengan yang dikatakan oleh Kak Titis tadi ya, terkait dengan kita membagi waktunya gitu. Saya sendiri yang membagi waktunya. Waktu itu ada beberapa, ibaratnya kalau anak mahasiswa kan ada prokeran ya gitu ya, Bang. Ada prokeran, terus kemudian ada pembekalan duta, terus kemudian ada kegiatan lain. Masih juga terkait dengan pendidikan juga kan, tugas-tugas kayak gitu kan. Bagaimana membagi waktunya gitu. Nah, ada nih satu titik yang apa ya, bikin aku tuh kayak wah, kayaknya aku udah aja deh, apa ya, pengen nyerah, pengen udah kayak gitu ya. Tapi kembali lagi aku disampaikan yang di awal tadi terkait dengan motivasi saya yang mendorong saya untuk apa ya, mendorong aku untuk ikut duta genre kayak gitu kan ibaratnya. Ya tadi kalau udah ikut duta genre ya udah lakuin aja kayak gitu. Walaupun kita merasa terpuruk ya tadi, apa ibaratnya boleh sedikit kita apa ya, berhenti sejenak, tapi habis itu kita harus apa ibaratnya show up lagi ya gitu show loh. up lagi. Iya, kayak Iya, gitu. bener banget sih emang kayak Gitu sih, Kak Zia. harus apa ya, harus membangkitkan diri sendiri. Iya, Bagaimana harus caranya membangkitkan diri akhirnya sendiri, bagaimana caranya. memunculkan motivasi pada diri sendiri gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya nih tadi kan kayak dari Afgan, baik dari Titis juga berbicara bahwa kalian tuh sama-sama pernah merasakan di momen dimana paling rendah ya sebetulnya ya, paling Iya. apa sih, kayak ngedown banget, terpuruk banget, dimana Titis tadi bilang juga apa ya, Afgan bilang pengen nyerah, kemudian Iya. juga Titis bilang ngerasa kayak capek banget, kayak Benar-benar. pasti kayak nggak ada apa-apanya Iya, gitu jadinya bener-bener kan banget. ya. Nah, membekas banget ya Ya, teman-teman ya. membekas Nah, sekali. kalau misalnya dari teman-teman sendiri nih, akhirnya apa sih yang bisa menyebabkan teman-teman tuh ada di posisi seperti itu gitu? Siapa dulu? Coba dulu. Siapa dulu? Ya, Titis ya. Ingsun dulu gimana? Oke. Sweet ya. Sweet Gunting ya gitu. Atau dari Kak Zia. Oke, aduh. Oke, dari boleh deh. Kak Titis Siapa dulu nih? Afgan Ya. dulu atau Titis dulu? Titis dulu. Ini Oke, Titis dulu. kembali lagi ke latar belakang Titis ikut ke duta genre ini. Jadi Titis pengen menjadi solusi untuk teman-teman Titis gitu. Di masa-masa terpuruknya Titis tuh keinget gitu. Oh iya, tujuan Titis di sini demi lingkungan sekitar gitu, dan berkat itu Titis jadi naik lagi gitu semangatnya gitu. Iya. Oke, kalau dari Afgan sendiri nih yang menyebabkan akhirnya Afgan, apa sih yang menyebabkan Afgan kok ada di posisi paling rendah itu, atau mungkin karena manajemen waktunya Afgan atau apa gitu? Oke, kalau dari aku yang menyebabkan posisi paling rendah tadi ya sama sih yang udah dikatakan Kak Zia tadi ya, terkait dengan bagaimana kita time manajemennya. Karena kan waktunya kita sama kan sebenarnya 24 jam, tapi aku ngerasa kayak apa ya, kayak kurang gitu loh 24 jam, ditambah jadi 40 jam gitu sehari misalnya gitu kan nggak mungkin kan ya gitu. Terus Kalau buat orang capek juga ya Pak ya, itu ya, Pak 40 jam ya. Rodi Bu. Tadi Iya. kan, tadi kan 24 jam gitu kan, sama kan waktunya tadi. Tapi kok aku bisa ngerasa kayak terpuruk kayak gitu kan. Terus dari situ aku belajar nih terkait dengan orang-orang kok bisa ya dengan waktu yang sama kayak gitu kan, ibaratnya dengan kegiatan yang luar biasa banyaknya juga. Tapi kok menurutku itu kayak apa ya, dia tetap bisa aja gitu loh, kayak nggak terpuruk dan lain sebagainya. Aku belajar dari situ terkait dengan bagaimana kita membagi waktu dan juga skala prioritas tadi, apa yang akan kita prioritaskan kayak gitu. Terus kemudian ketika kita apa ya, cerita dulu ya terkait dengan udah jadi finalis kayak gitu, ada waktu terpuruk tadi, terus kemudian tetap aku lanjutin nih ya, karena udah setengah jalan kayak gitu kan, udah setengah jalan dikasih amanah oleh dari forum genre ya, masa udah dikasih amanah terus kemudian kita berarti
apa ya mundur ya gitu ya, berarti kita udah menyerah kayak gitu kan nggak mungkin kan, jadi kita lanjutin aja kayak gitu sih. Oke, oke. Kalau dari Afgani keren banget ya. Kalau misalnya dari Titis tuh bilangnya akhirnya menambah motivasi dirinya lagi gitu kan ya. Bagaimana caranya biar keterpurukan itu bisa hilang gitu ya, berarti Iya. ya. Terus kemudian kalau dari Afgan juga membuat skala prioritas sendiri, apa yang akan Afgan lakukan itu, apa yang lebih dahulu dilakukan biar tahu gitu ya, biar nggak ada kayak apa ya bahasanya burnout banget gitu. Kalau misalnya anak-anak muda kan bilang kayak burnout banget nih. Anak Abis itu muda apa-apa- sekali. Iya, anak muda sekali ya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari Titis dan juga dari Afgan ini, menurut kalian nih, kan kalau kita kan dari tadi bahasnya tentang duta genre nih ya, duta genre. Memungkinkan nggak sih sebetulnya orang-orang di luar sana gitu, selain Afgan dan juga Titis sendiri ataupun teman-teman duta gitu, merasakan keterpurukan itu sendiri gitu? Atau menurut kalian tuh siapa aja sih yang sebetulnya pantas dan bisa merasakan keterpurukan itu gitu? Coba Dari dulu siapa? ya. Aduh, rebutan lagi nih. Oke. Mungkin ke Afgan nggak, Pak? Nah, oke. Oke, mungkin dari aku ya, tadi kan Iya. udah dari Titis ya gitu ya, Iya. terkait dengan sebenarnya siapa aja sih yang bisa apa ya mengalami keterpurukan kayak gitu ya. Nah, tanpa kita sadari teman-teman, itu sebenarnya semuanya di antara kita itu di antara kita itu sebenarnya bisa mengalami keterpurukan tanpa kita sadari. Nah, kenapa? Ya karena tadi ketika kita lelah fisik, ketika lelah jiwa, lelah emosional kayak gitu ya, itu bisa secara tidak langsung itu menyebabkan kita itu pengen ngelakuin kegiatan, pengen ngelakuin aktivitas tuh nggak maksimal kayak gitu kan, ibaratnya seperapat gitu kan, Seperapat-seperapat. setengah-setengah gitu ibarat kita kalau makan kegiatan itu kan tidak maksimal toh. Nah, di situ kita bisa apa ya ibarat terpuruk tadi karena kita udah nggak niat terus kemudian dipaksa untuk mengerjakan sesuatu tuh. Nah, itu bisa menyebabkan keterpurukan dan itu bisa terjadi kepada siapapun kayak gitu loh, bukan hanya apa ya, bukan hanya orang-orang tua dalam tanda kutip yang bekerja, tapi kita sebagai remaja juga bisa loh kita burn out tadi kalau kata anak-anak remaja sekarang kayak gitu. Jadi siapa aja bisa, terutama kita yang masih dalam tanda kutip mencari jati diri tadi ya, Iya, yang masih kebingungan bener. kesana kesini, asik kayak gitu loh. Asik banget emang. Bahasanya kayak harus chill aja kali Iya, ya, chill chill lah. dong. Chill banget. Oke, kalau dari Titis sendiri gimana, Cuk? Nih kalau dari Titis masih sama kayak Kak Afgan tadi, siapa saja bisa mengalami keterpurukan ya. Dari anak-anak, kemudian remaja, orang tua. Tapi di sini lebih menekan ke remaja karena apa? Karena remaja kan tadi benar kata Kak Afgan, sedang mencari jati diri. Kemudian emosi juga belum stabil kan. Jadi masih gimana ya, belum imbang gitu. Dan intinya ya ini menekan untuk remaja, kalau terpuruk itu kita juga harus bangkit gitu. Jangan kita di zona terpuruk itu gitu. Wah, gitu ya. Kayak Iya. itu tadi tips-tips dari teman-teman itu ya. Kayak siapa aja yang bisa terpuruk, semua orang tuh bisa, baik teman-teman itu usia muda, usia tua gitu. Jadi apa ya? Ibaratnya kayak kita harus lebih baik untuk saling peduli ya satu sama lain Bener, ya, bener, saling bener. terbuka juga, kayak nggak yang kemudian apa ya bahasa keren tuh kayak ngejudge gitu. Iya. Ngejudge Ngejudge. kamu Ya nggak boleh ngejudge, nggak boleh ngejudge kamu kita harus saling tiba-tiba. care gitu kan. Yes, Kalau care anak-anak sekarang itu kan banget harus ya. care. Care banget ya, kayak satu sama lain gitu ya. Hmm. Itu sih ya teman-teman. Nah, terus tadi udah ngomongin tentang keterpurukan ini. Berbicara tentang keterpurukan sendiri nih. Kalau misalnya dari Afgan dan dari Titi sendiri kan tadi ceritanya di duta genre itu terpuruk ketika akhirnya kalian tidak bisa manajemen waktu gitu kan. Pernah nggak sih pengalaman dari kalian berdua gitu, ataupun dari teman-teman kalian yang mungkin pernah cerita ke kalian hal paling terpuruk yang bikin kalian kayak ada loh yang lebih pedih daripada aku gitu? Apa coba? Kalau menurut Titis ya karena yang pertama itu karena orang tua dulu ya, di lingkungan rumah dulu itu kita tuh harus bersyukur gitu. Kalau dari Titis orang tua yang penyayang, kemudian alhamdulillah juga saling mendukung gitu antara orang tua dan saya. Itu saya mau melangkah ke sini orang tua mendukung, dan itu bagi saya penting banget gitu loh, dan alhamdulillah banget gitu. Kan kita nggak tahu ya kalau di luar tuh ada remaja yang mohon maaf ya, itu antara anak dan orang tua itu tidak saling mendukung. Sebenarnya anak tuh punya bakat gitu, tapi orang tuanya aduh nggak usah deh gitu. Dan itu menurut Titis orang tua tuh yang terpenting sih gitu. Oh, berarti harus ada peran orang tua ya dalam Iya. hal apa ya keterpurukan tadi ya. Nah, kalau misalnya dari Mas Afgan sendiri nih, nah,
ada nggak sih momen-momen yang menurut Mas Afgan tuh paling mungkin dari Mas Afgan sendiri atau mungkin dari temennya Mas Afgan, dari lingkungannya Mas Afgan yang bikin Mas Afgan bahwa eh, ada loh hal yang paling bikin terpuruk gitu sebetulnya gitu, selain aku sekarang yang tidak bisa time management gitu. Apa coba Mas Afgan? Oke. Terkait dengan mungkin apa ya, terkait dengan yang menyebabkan kita terpuruk tadi ya gitu kan, terkait dengan sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan kita terpuruk tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Atis tadi ya, terkait dengan salah satunya adalah faktor dari keluarga tadi, faktor internal tadi. Terus kemudian ada nih beberapa teman yang cerita terkait dengan keterpurukan itu juga bisa disebabkan oleh lingkungan sekitar kita. Salah satunya ada lingkungan organisasi tadi gitu kan. Bagaimana kita menciptakan iklim organisasi itu bukan kita hanya kerja, tapi bagaimana kita menciptakan iklim yang ibaratnya kita bareng-bareng ya, berkarya bareng-bareng, bukan Iya, iya. bekerja bareng-bareng. Nah itu kan apa ya, sedikit merubah mindset dan juga merubah pikiran kita kayak gitu. Oh kita ini di sini berkarya, menuangkan apa namanya minat dan bakat kita, jadi nggak merasa terbebani kayak gitu. Banyak juga teman-teman yang sebenarnya di organisasi itu kayak terbebani dengan tugasnya, mungkin terkait dengan bagaimana dia time management tadi ya, kembali ke time management tadi seperti itu. Terus kemudian ada juga terkait dengan lingkungan pendidikan si Kak Zia. Ada beberapa teman yang cerita itu terkait dengan beban tugasnya banyak banget yang bisa membuat keterpurukan. Iya nggak Kak Iya, Zia? makanya Iya. sekarang sampai yang apa ya, ada hal-hal yang trending yang apalagi kemarin pernah Oh inget ya. yang perkara maba gitu kan, Oh, gara-gara tugas perkuliahannya jadi ospeknya maba, gitu ya. ospeknya sampai trending ke Twitter gitu kan, tidak terima Asik, sama ospeknya aduh. gitu. Aduh, merasa terbebani gitu kan Ya, ya. banyak banget kan kayak Mm, gitu. iya. Apalagi dengan kayak gini ya, situasi yang online kayak gitu kan ya. Hmm, Kita aja paham materinya enggak kayak gitu loh, tapi iya. tugasnya banyak. Ya kan Kak Zia dan Kak Didi. Kerasa banget sih ya Mas Iya. Afgan ya, kayak yang hoah tiba-tiba disuruh skripsian, astagfirullahaladzim Tiba-tiba banget udah itu semester Mas. 5, kayaknya baru Iya. kemarin masuk Iya nih, tiba-tiba tugasnya banyak banget, Banyak ini banget ya. apaan ini Iya. gitu. Kayak gitu. Hadiah teman-teman, hadiah dari Tuhan Dia gitu dari kan. Tuhan kayak gitu. Jadi banyak faktor teman-teman yang menyebabkan apa kita terpuruk kayak gitu ya. Salah satunya tadi keluarga, terus kemudian lingkungan organisasi dan juga pendidikan. Jadi ada beberapa faktor utama itu sih terkait dengan Iya. keluarga, pendidikan dan juga lingkungan organisasi kita. Itu yang biasanya membuat kita apa ya, terpuruk kayak gitu ya. Ada lagi nih Kak Afgan. Iya. ada lagi. Boleh Iya. boleh Ini boleh lagi- boleh banget. Ini Boleh, pertemanan ya ini. Bertemanan Ini iya. beda dengan lingkungan sekitar ya. Ini pertemanan. Soalnya kan remaja sekarang tuh kayak gimana ya, kalau temennya kesini kita juga harus ke sini gitu loh. Dan tuh menjadi apa ya? Ikut trending ya, maksudnya Iya. kayak Ikut sana ikut sini kayak gitu ya. topik ya. Iya, Topik Iya, on the benar-benar. day gitu. Terombang ambingnya gitu. Ya karena masih apa ya, mencari jati diri Iya, tadi mencari jati gitu diri kan. Nah, Iya. oke, berarti dari penjelasan tadi tuh cukup banget banyak hal yang bisa kita tangkep ya, mulai dari penyebab itu sendiri bisa disebabkan juga penyebab dan juga di mana sebelumnya sebetulnya keterpurukan kita bisa kita dapatkan gitu. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan gitu kan, lingkungan pendidikan, organisasi mungkin ya teman-teman yang ini kayak bisa bikin niatnya dari awal itu pengen apa itu namanya, menambah pengetahuan, menambah skill, wawasan atau mencari apa ya, mencari kesempatan di celah-celah gitu, misal kayak minta sangu ke orang tua gitu. Hanya ditolak gitu, tolaknya jadi keterpurukan, jadi kayak mikirnya keras banget Iya. gitu kan. Nah terus kalau misalnya ada keterpurukan pasti ada hal di mana kita perlu bangkit. Nah sebelum kita bangkit sendiri nih, mungkin dari Afgan dan juga Titi sendiri, gimana sih tips and trick gitu? Iya, tips and trick. Asik banget gak asik tuh? banget tuh. Tips and trick akhirnya ketika kalian itu ada pada posisi paling bawah gitu, apa yang membuat kalian bisa bangkit lagi gitu? Silakan. Ini kayaknya bingung ya. Iya. Hobi Layum gambreng. Karena kan kita Kita- pasangan yang sangat serasi kan, Oh, jadi iya. kayak mau gua Iya, dulu benar, apa benar, lu benar. dulu kayak gitu ya, jadi kayak Kita eh, saling gua- ngalah ya. Ya udah, Saling kayak lo gitu. dulu deh coba. Oke. Oke. Jadi yang pertama itu kita merenung dulu, karena bangkit dari keterpurukan itu emang wajar gitu loh. Dan kita meluangkan waktu sedikit aja buat merenung, dan itu kenapa terpuruk itu bisa terjadi di dalam diri kita gitu. Jadi kita merenung dulu, abis itu apa nih Kak Afgan? Oke, kalau dari aku ya Kak, jadi Iya. ya terkait dengan bagaimana kita dari terpuruk kemudian kita biar bisa bangkit ya gitu Iya, kan ibaratnya kayak gitu. Bangkit Ya, ya. Kak, tadi kan Kadis bilang cuma Semangat. merenung Semangat kayak gitu. bangkit. Semangat 45 kayak gitu kan ibaratnya. Jadi kan Iya. merenung kayak gitu. Merenung itu salah satu perenungan kita. Sebenarnya apa sih yang membuat kita kayak down? Apa sih yang membuat kita kayak terpuruk kayak gitu kan? Terus kemudian
kalau dari aku jeda sih, jadi kayak kan kita banyak tugas tadi kan, tugas organisasi, tugas pendidikan dan lain sebagainya. Jeda sebenarnya tuh nggak apa-apa, kayak kita apa ya, ibarat kalau orang Jawa itu bilang leren sitik rapopo kayak gitu, mengumpulkan energi kemudian untuk kita berkegiatan lagi, biar kegiatan kita tuh nggak setengah-setengah kayak gitu, biar full kayak gitu. Karena ketika kita berkegiatan setengah ataupun full sama saja kita mengeluarkan energi kayak gitu kan, tapi kan hasilnya nggak maksimal ketika kita menggunakan 100% energi kayak gitu. Jadi coba jeda dulu sebentar, nggak apa-apa sih kalau dari aku kalau menurutku ya teman-teman, jeda sebentar, habis itu bagaimana kita apa sih namanya mengumpulkan energi untuk bisa lebih baik lagi kemudian kayak gitu. Iya, bener banget tadi ya. Atau kalau bisa di apa ya, diibaratkan remaja zaman sekarang tuh mengembalikan mood gitu. Kan kita biasanya kita mood nongki gini ya. Bener banget. Kita nongki gitu. Terus kalau ada yang hobi gambar atau masak, ya udah masak aja gitu, gambar aja, ngelakuin gitu. Yang intinya bisa mengembalikan semangat kita gitu. Seperti kalau itu sih. Kalau anak sekarang tuh bilangnya self reward gak sih? Self reward Self banget ya. ya ampun, kayak gue butuh banget Gue butuh sih banget sumpah. gitu. Padahal baru nunggah satu halaman, self reward ke pantai kayak gitu kan. Wah, iya nggak Kak Ji? tersindir loh saya itu ya. Kayak gitu Itu jadi hal wajar sih gitu. self reward, jadi terpuruk itu wajar, tapi bagaimana kita bangkit tadi, seperti lakuin apa yang bikin kita suka. Misal Kak Zia nih lagi terpuruk, terus kemudian pengen apa ya, Kak Zia sukanya ke pantai, ya udah lakuin ke pantai kayak gitu kan. Bisa ibaratnya self rewardnya gitu loh, untuk semangat lagi kayak gitu. Kayaknya diajak nih kalau misalnya mau ke pantai nih. Bisa lah ya. Bisa lah, agendakan besok lah. Nah, nih tips-tips lagi nih ya teman-teman, ternyata kalau misalnya dari Afgan dan juga dari Titi sendiri tuh tadi self reward gitu kan, harus ada jeda. Tapi emang bener sih, soalnya rasanya kayak capek banget gitu, apalagi kalau misalnya teman-teman yang sibuk banget ya, misal nih teman-teman sibuk organisasi, kemudian juga teman-teman ada kan yang teman-teman tuh yang udah organisasi, kuliah, kerja, sih belum nanti nugas tuh kan. Misal paginya dia kuliah, habis selesai kuliah belum selesai semuanya gitu kan, rapat selesai rapat kerja, pulang kerja nugas, besok lagi udah kuliah lagi kayak ya Allah gitu kan. Semoga nggak tipes ya, kasihan. Kasihan juga sih ya. Oke, itu terus harus jeda, jadi kasih jeda ya gitu. Dan jedanya itu bisa digunakan untuk self reward tadi ya. Ngopi-ngopi ngopi chill doang kayak di sini nggak sih, di Saka Garden. Di Saka Garden, bisa banget. Apalagi tempatnya yang nyaman, cozy kayak gitu kan Kak Jia. Cozy banget ya. Bahasa kerennya emang. Kan anak muda gaul kayak gitu kan ibaratnya. Anak gaul banget gitu. Emang kita. Oke. Ngomongin tentang tadi udah bangkit, kemudian juga dari keterpurukan akhirnya kita bisa bangkit gitu. Nah, ada nggak nih pesan dari Titis dan juga dari Afgan tentang perihal keterpurukan, dan pesan untuk teman-teman remaja di luar sana, gimana sih akhirnya keterpurukan tuh harus kalian hadapi gitu, kalian terus tetap bangkit apapun yang terjadi gitu. Silahkan disampaikan ke teman-teman yang ada di luar sana di seluruh Indonesia. Iya, Afgan dulu deh. Oke, dari aku ya. Karena tadi udah Oke. Kan kita gantian gitu loh. Iya, kita harus saling gantian. Iya. Aduh, saya sendiri. Jangan iri ya, Bu ya. Jangan iri ya Kak Ji ya. Oke. Pesan untuk teman-teman semua kayak gitu ya, yang menonton podcast ini terkait dengan sebenarnya apa sih ke depannya gitu ya. Pesanku, teman-teman itu semua adalah teman-teman yang terbaik di posisinya masing-masing. Teman-teman sudah bisa berjuang sampai titik ini, teman-teman adalah hal yang sangat luar biasa yang tidak semua orang bisa sampai dengan posisi teman-teman saat ini. Jadi jangan kecewakan apa yang telah teman-teman raih, jangan kecewakan apa yang telah teman-teman rancang kayak gitu, dan tetap laksanakan apa yang telah menjadi rancangan teman-teman ke depannya. Ketika teman-teman merasa terpuruk, ketika teman-teman berada pada titik titik lemahnya kayak gitu, jeda sebentar boleh kok, nggak ada yang ngelarang kayak gitu. Terus kemudian jangan lupa setelah jeda sebentar kemudian bangkit lagi, kumpulkan energi 100% untuk berkegiatan yang maksimal dan juga buat perubahan untuk sekitar. Seperti itu Kak Zia. Keren, bangkit semangat 45, pokoknya semangat 45, tetap chill pokoknya. Oke, kalau dari Kak Titis sendiri gimana? Kalau dari Titis itu yang pertama ya, itu kita kembali lagi, karena terpuruk itu kan hal yang wajar gitu. Dan yang nggak wajar itu kita ada di zona terpuruk itu, dan teman-teman kalau lagi terpuruk, ayo bangkitlah, semangat gitu, karena masih ada yang menunggu kita di depan nanti gitu. Terus gini teman-teman, kalau nggak ada istilahnya, teman-teman kan kayak sungkan gitu kalau mau cerita ke temen gitu kan,
ini di forum genre Sleman itu ada aduan dan layanan konseling, betul kan sih ya? Bener Betul banget banget, dong, Kak Titi. banget. Iya, kalau teman-teman itu sungkan untuk bercerita sama temennya, itu bisa DM ke Instagram. @genre_sleman. Iya, nanti langsung DM aja teman-teman. Karena kita juga menerima layanan dan aduan konseling untuk remaja dan dijamin rahasianya bisa terkendali gitu. Oke. Jadi nggak ada alasan lagi nih teman-teman kok. Aku tuh nggak ada teman cerita, aku tuh nggak ono teman buat sharing session kayak gitu ibaratnya kayak gitu. Ada nih forum genre yang sudah memfasilitasi teman-teman untuk dapat banyak konseling kayak gitu hebat, curhat-curhatan kayak gitu di Instagramnya @genre_sleman, dan juga ada beberapa kapanewon yang sudah ada forum genrean juga ya Kak. Iya ya, kayak gitu sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan apa namanya media tersebut untuk kita saling komunikasi kayak gitu. Wah, keren-keren banget ini memang ya. Sekalian promosi ya. Sangat membantu loh ini ya. Bener banget sih tadi. Memang kalau misalnya di tingkat kabupaten ada forum Gini Sleman, kemudian juga ada forum Gini DIY, Iya. kemudian juga di tingkat Kapanewon sendiri ada forum Gini Kapanewon nih. Kapanewon nih kalau di DIY, kalau misalnya nasionalnya ya kecamatan gitu. Oke. Keren banget ya. Emang Kita emang harus keren speechless kita. banget, tau gak sih, kayak nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, speechless Ya, karena banget. kita Iya. belajar banyak di genre juga ya Kak. Jadi Iya, ya terkait bener, dengan bener. bagaimana konseling, bagaimana kita apa Mm-mm. keterpurukan tadi. Jadi untuk teman-teman juga apa ya, ayolah gabung ke genre kayak gitu ya, terkait dengan bagaimana kita ke depan bisa lebih baik merencanakan masa depan kayak gitu sih Kak Zia. Keren banget tadi ya. Udah Tepuk tangan dulu dong Iya, kita. udah dapet pesan juga dari teman-teman semua. Nah, oke sih, kalau misalnya dari aku sih apa ya? Aku tuh juga pernah tahu ini loh, baca ada gitu yang namanya pesan gitu ya. Salah satu penulis dia ini pejuang mental health. Kalau bahasa sekarang kan teman-teman pasti nggak jarang ya Iya. dengerin mental health gitu. Ya. Self reward, chill, apa itu Iya. mental health gitu. Nah, pokoknya dia bikin buku nih ya. Akhirnya kenapa depresi itu hadir di dunia? Dia bilang bahwa ketika kita marah, ketika emosi gitu, ketika kita merasa bahwa kita paling apa ya, paling buruk di semua keadaan gitu, mari kita menarik diri dari hal negatif tersebut. Jadi itu bisa dikatakan negatif ya, keterpurukan tadi, emosi tadi gitu. Sejenak sebelum akhirnya kita memberikan sebuah keputusan ataupun kembali lagi ke jalan tersebut. Oke, gitu sih, Iya. ngutip Bener-bener dari buku banget Kak orang. Zia tadi. Dari Bener buku banget. orang. Oke, gitu ya, gitu ya. Iya, Iya gitu iya ya. iya. Gitu ya, Bro, gitu. Oh gitu ya, Iya, bro. gitu ya, Bro. Gitu. Nah, Oke, oke bener. teman-teman, gitu aja ya obrolan-obrolan kita yang agak sedikit manis-manis pahit ya. Tapi berbobot dong. Tapi berbobot. Enggak dong, manis tahu. Oh iya. Ada jus alpukatnya Saka Garden. Wah, iya. Apalagi dari Montinya Saka Garden. Oh, recommended banget teman-teman. Nah, oke, gitu dari kami ya teman-teman. Terima kasih yang udah mau nonton, dan juga pokoknya jangan lupa di follow Instagramnya, di follow semua sosial medianya, dicoba DM-nya gitu ya. Terus kemudian juga teman-teman bisa mantengin informasi lebih banyak lagi tentang Genre Sleman. Terus kemudian juga jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe YouTube-nya Genre Sleman TV. Chill ya pokoknya teman-teman. Chill Jangan banget lupa. pokoknya. Chill, always be chill. Ya. Oke, sekian dari kami. Saya Azizia Fitri Aisyah bersama teman saya. Saya Afgan Ramadan. Saya Titi Sobri. Kami pamit undur diri. Salam Genre. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. See you teman-teman.